Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik, dan masih semangat belajar walaupun di rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Nijarsari Hasibuan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk bab 5, membahas materi tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui konsep listrik dinamis. 2. Siswa dapat mengetahui rumus-rumus ataupun persamaan yang digunakan pada listrik dinamis. Konsep listrik dinamis. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan listrik itu? Listrik adalah salah satu bentuk energi yang ditimbulkan oleh gerak partikel-partikel bermuatan yang disebut dengan elektron. Listrik dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis, yaitu yang berkaitan dengan muatan listrik dalam keadaan diam, dan listrik dinamis, yang berkaitan dengan muatan listrik dalam keadaan bergerak yang disebut arus listrik. Tapi listrik statis sudah dipelajari pada bab 4 yang terdahulu, sehingga pada bab ini hanya akan dipelajari bab listrik dinamis saja. Yang pertama, arus listrik. Lampu listrik yang menyala dalam suatu rangkaian disebabkan karena adanya arus listrik yang mengalir melalui lampu tersebut. Rangkaian listrik dengan aliran arus listrik melalui rangkaian atau saklar dalam posisi on disebut rangkaian listrik tertutup. Sedangkan rangkaian listrik tanpa adanya aliran arus listrik dalam rangkaian atau saklar dalam posisi off disebut rangkaian listrik terbuka. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pada gambar ini rangkaian terbuka. Kenapa disebut rangkaian terbuka? Nah, perhatikan saklarnya. Ini saklarnya masih terputus atau belum tersambung sehingga disebut rangkaian terbuka. Terus, pada rangkaian terbuka, mengapa lampunya mati? Coba kita bandingkan dengan rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup ini saklarnya dalam posisi on, sehingga lampu menyala. Arusnya sudah mengalir. Nah, sehingga pada rangkaian tertutup berarti lampunya menyala, karena semua sudah terhubung kabel-kabelnya pada rangkaian tertutup. Jadi, arus listrik mengalir hanya pada rangkaian tertutup. Arus listrik bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari positif ke negatif. Kemudian, syarat terjadinya arus listrik karena adanya perbedaan potensial yang ditimbulkan oleh sumber arus atau sumber tegangan. Jadi arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Sedangkan besarnya arus listrik dinamakan kuat arus listrik, yang didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penampang suatu konduktor tiap satu satuan waktu. Sehingga rumus kuat arus listrik adalah I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik, satuannya coulomb per sekon atau ampere. Q adalah jumlah muatan, satuannya coulomb, dan T adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Kuat arus listrik dapat diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan amperemeter. 1 ampere artinya besar muatan listrik sebesar 1 coulomb yang mengalir melalui penghantar setiap 1 sekon. Yang kedua, tegangan listrik merupakan energi yang digunakan untuk memindahkan muatan listrik pada penghantar listrik yang memiliki beda potensial. Tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik dapat diukur dengan voltmeter. Secara umum, rumus tegangan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan W per Q,
di mana V adalah tegangan listrik satuannya volt, W adalah energi listrik satuannya joule, dan Q adalah banyaknya muatan satuannya coulomb. Selanjutnya, hukum Ohm. Hukum Ohm mempelajari tentang hubungan kuat arus dengan beda potensial pada ujung-ujung hambatan yang ditemukan oleh Georg Simon Ohm yang berkebangsaan Jerman. Melalui eksperimennya menggambarkan hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik dengan sebuah grafik sebagai berikut, di mana hubungan antara kuat arus listrik atau I dan tegangan atau P merupakan hubungan yang linear. Artinya makin besar tegangan makin besar pula kuat arusnya. Begitu sebaliknya, makin kecil tegangan makin kecil pula kuat arusnya. Dan hukum Ohm yang berbunyi kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar listrik sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar, yang dirumuskan dengan P sama dengan I dikali R, atau I sama dengan P per R, atau juga R sama dengan P per I, di mana P adalah tegangan listrik satuannya volt, I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, R adalah hambatan satuannya ohm. Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi, pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu. Hukum 1 Kirchhoff secara matematis dapat dituliskan sebagai I masuk sama dengan I keluar, atau kuat arus listrik masuk sama dengan kuat arus listrik keluar. Kita lanjutkan rangkaian listrik. Terdapat dua tipe rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaian seri merupakan rangkaian beberapa hambatan yang disusun secara berderetan atau berurutan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Total hambatan pengganti rangkaian seri atau RS merupakan penjumlahan dari nilai masing-masing hambatan penyusunnya. Dengan rumus RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn. Rn ini adalah sampai seterusnya. Sedangkan arus listrik yang mengalir tiap-tiap hambatan besarnya sama dengan kuat arus total yang melalui rangkaian, yang mana I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan IN. Tegangan pada sumber tegangan sama dengan penjumlahan tegangan pada masing-masing hambatan. V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah Vn. Dan tegangan pada tiap-tiap hambatan sebanding dengan besarnya hambatan. V1 banding V2 banding V3 banding Vn sama dengan R1 banding R2 banding R3 banding Rn. Dan untuk hukum Ohm, I sama dengan V per Rs. Maka V1 sama dengan I1 dikali R1, V2 sama dengan I2 dikali R2, dan V3 sama dengan I3 dikali R3, sampai Vn sama dengan In dikali Rn. Sedangkan rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bercabang antara satu dengan yang lainnya, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang. Untuk total hambatan pengganti rangkaian paralel atau RP merupakan penjumlahan dari kebalikan nilai masing-masing hambatan penyusunnya, yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 sampai tambah 1 per Rn. Arus listrik yang mengalir tiap-tiap hambatan besarnya sama dengan jumlah kuat arus total yang melalui rangkaian, yang mana sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff 1 bahwa jumlah arus listrik yang masuk titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar titik cabang, sehingga I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah sampai tambah IN.
Tegangan pada sumber tegangan sama dengan tegangan pada masing-masing hambatan, sehingga V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan Vn. Pada kuat arus listrik pada tiap-tiap hambatan sebanding dengan kebalikan dengan besarnya hambatannya. Sehingga I1 banding I2 banding I3 banding In sama dengan 1/R1 banding 1/R2 banding 1/R3 banding 1/Rn. Dan berlaku hukum Ohm dengan rumus I sama dengan V per Rp. Maka I1 sama dengan V per R1, I2 sama dengan V per R2, I3 sama dengan V per R3, dan IM sama dengan V per Rn. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada contoh soal 1. Penghantar listrik mengalirkan arus listrik sebesar 0,5 ampere. Waktu yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 50 kolom adalah diketahui I sama dengan 0,5 ampere, Q sama dengan 50 kolom. Ditanya adalah T atau waktunya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus kuat arus listrik, yaitu I sama dengan Q per T. Tetapi, karena yang ditanya dari soal adalah T atau waktunya, maka rumusnya T sama dengan Q per I. T sama dengan 50 dibagi 0,5, maka hasilnya 100 sekon. Bagaimana anak-anak? Paham cara menyelesaikan contoh soal yang pertama? Baiklah, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Kawat penghantar listrik mempunyai hambatan 60 ohm, dialiri arus listrik sebesar 2,5 ampere. Tegangan antara ujung kawat penghantar tersebut adalah diketahui R atau hambatannya 60 ohm, kuat arus listrik atau I sama dengan 0,5 ampere. Dan yang ditanya adalah V atau tegangannya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus hukum Ohm. Maka, rumus yang kita gunakan adalah V sama dengan I dikali R. Kita gunakan nilai-nilai yang diketahui, maka V sama dengan 0,5 dikali 60. Hasilnya adalah 30 volt. Jadi, tegangan antara ujung kawat penghantar tersebut adalah sebesar 30 volt. Yang ketiga, sebuah hambatan masing-masing memiliki nilai 6 ohm dan 3 ohm, disusun secara paralel. Selanjutnya, hambatan tersebut dirangkai dengan baterai bertegangan 3 volt. Berapa nilai kuat arusnya? Perhatikan gambar rangkaian paralel tersebut. Maka yang diketahui R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, V sama dengan 3 volt. Sedangkan yang ditanya adalah kuat arus listriknya. Dalam menyelesaikan soal ini, pertama kita cari total hambatan terlebih dahulu dengan menggunakan rumus paralel. Karena dari soal hanya memiliki 2 hambatan, maka rumusnya 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. 1/Rp sama dengan 1/6 tambah 1/3. Kemudian 1/Rp kita samakan penyebutnya, yaitu 6. Maka 6 dibagi 6 adalah 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian 6 dibagi 3 adalah 2, maka 2 dikali 1 adalah 2. Maka kita jumlahkan, 1 ditambah 2 sama dengan 3/6. Jadi 1/Rp sama dengan 3/6. Maka kita kali silangkan. 1 kali 6 sama dengan Rp dikali 3. Maka 1 kali 6 adalah 6 sama dengan Rp dikali 3. Karena rangkaian paralel atau Rp yang ditanya, maka Rp sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Kemudian baru cari nilai kuat arus listriknya. Rumusnya I sama dengan V per R. Jadi
Tegangannya dari soal 3 volt, sedangkan hambatan yang tadi yang dapat dari rangkaian paralel adalah 2. Jadi 3/2 sama dengan 1,5 ampere. Jadi nilai kuat arus listriknya adalah 1,5 ampere. Baiklah anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.